Semangat, shalom. Nah gitu ya, kita punya Yesus yang ajaib. Dia akan menolong saudara juga menolong saya. Ya, saya ucapkan pakai yang dalam kalimat bahasa Indonesia ya. Gong sifat coy. Ya, angpoe wis entek saudara ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dulu saya kuliah di sekolah teologi, ada mata kuliah yang bagus namanya Ketionghoaan di Indonesia. Yang kedua mata kuliah Kejawen, budaya Tionghoa dan budaya Jawa. Kenapa dipelajari? Supaya kita ini hamba-hamba Tuhan tahu budaya yang cocok sama Alkitab dan yang tidak cocok. Ya, jadi kalau ketemu pagi, jalan pagi, ya. Saudara-saudara kita orang Tionghoa, kalau kita ajak omong Mandarin seneng, caoan. Wah seneng ya. Saudara itu sebagai pembuka kata-kata atau kalimat berikutnya. Nah saudara ada banyak yang dipelajari di budaya Tionghoa yang cocok sama Alkitab, sama yang tidak cocok. Nah saudara-saudara dari dulu dipelajari di sejarah. Bahwa orang Tionghoa ini, negara Tiongkok ini pengen memimpin dunia ini. Ya dari namanya aja negaranya sudah Cungkuok, pusat bumi. Jadi kalau bumi itu bulat, negara ini katanya di tengah-tengahnya. Sing paling cedek ambil sorga ya, diklaim seperti itu. Terus marga, fam atau seh. Nah itu di depan, semua di belakang. Istri saya namanya Lim Ngi Moy, loh, depannya Lim. Kalau depannya Tan Nam Bin. Jadi nek papai setan, anaknya melok apa? Melok setan. Sampean lu sing ngomong lu ya. Lah kalau negara lain, suku lain di belakang marganya ya. Orang Amerika aja marganya di belakang. Donald Trump, ya Barack Obama, marganya di belakang. Di Indonesia juga orang Ambon, Charles Watimena, orang Manado, Yopi Kusoy, saudara kita dari Batak, ya Frankie Sitohang, banyak sinya ya, si Payung, si Manjunta, si Torus, ya termasuk saya orang Batak, Sianto. Saya tidak tahu si Upin dan si Ipin melok enggak ya. Sing jelas si Luman enggak melok saudara ya. Nah saudara ini dipelajari budayanya. Apakah Imlek boleh orang Tionghoa merayakan? Saya bilang harus, sangat boleh. Kenapa? Itulah kesempatan kita menjadi berkat untuk keluarga besar kita. Tapi ada catatan, semua ritual, semua penyembahan enggak boleh. Lupa ada lo doa untuk leluhur. Ya itu yang enggak boleh. Kalau lainnya boleh ya. Apalagi ada namanya angpau. Sangat boleh ya. Nah saudara-saudara waktu kita pelajari budaya ini. Kita bisa cerita enak. Contohnya ada istilah di orang Tionghoa. Pai kui. Hormat dengan orang tua. Jadi kalau kita cerita. Oh iya cek. Di Alkitab itu harus menghormati orang tua supaya panjang umur. Oh mereka senang. Oh ada ya? Ada. Hidup rukun. Ada. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di mana ada kerukunan, Allah memerintahkan berkat. Nah ini budaya ini sampai hari ini ada. Jadi dulu orang tua saya kalau saya ribut sama saudara saya mesti ngomong orang tua ini. Ojo gegeran naik, rezekine abot. Nah itu saudara. Kemudian suka memberi. Nah, ada di Alkitab. Saya bisa cerita. Oh iya di Alkitab ada memberi. Kenapa? Karena budayanya orang Tionghoa suka memberi. Buktinya jam makan maupun bukan jam makan. Nek ketemu koncone, pertama sing ditanya apa? Wis mangan nah. Nah ini kan roh memberi. Ya, kalau menikah
ada yang namanya cinciu. Pasang kalung, pasang cincin, gelang, ngasih angpau. Terus Imlek kemarin ngasih angpau. Nah saudara, hari ini kita akan belajar ya lewat Alkitab. Saya ingin bicara tentang lagi iman. Karena iman ini tidak ada habisnya. Ada 18 arti iman. Katanya nanti nubuatan akan berakhir. Ya bahasa roh akan berakhir. Firman Tuhan itu dasar dari iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dari baca firman Tuhan. Jadi Yesus pun bertanya. Nanti kalau dia datang. Adakah iman di bumi? Saudara, 4 tahun yang lalu gembala saudara memberi saya gereja Betani Yestoya Malang. Ya. Kami mulai dengan 20-an orang. Saya lihat firman Tuhan. Di Kisah Rasul ada kegerakan pertama. Karena pekerjaan Roh Kudus. Yaitu dimulai dengan apa? Kasih. Wah, kasih melanda. Ya, itu jemaat mula-mula. Oh, kamu tidak bisa makan. Tenang aja. Tanahku tak jual. Oh, kamu tidak bisa kerja. Wes, rumahku tak jual. Waktu itu sudah. Jadi sehari bisa dimenangkan 3.000 jiwa. 5.000. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhannya, rasul-rasulnya. Dipakai Tuhan luar biasa ngadakan mujizat. Jadi luar biasa waktu itu. Terus saya lihat, waduh jemaatku cuma 20-an nih. Saya mau mulai dengan kasih, enggak bisa. Saya pelajari Alkitab, ada iman, ada pengharapan, dan ada kasih. Saya bilang, oh kasih belum bisa dimulai. Pengharapan, ya orang dikasih harapan, wis gini ya wis. Saya akan bicara iman aja. Saya mulai dengan iman. Nah sekarang 3 bulan terakhir ini, ya puji Tuhan, sekarang saya mulai masuk dengan kasih. Jadi iman kita genjot. Nah karena saya lihat keuangan gereja mulai surplus, kita mulai bicara kasih. Ya jemaat saya yang setia-setia, yang kurang mampu kita ikutkan BPJS. Yang sudah usia kita ikutkan asuransi, nanti nek meninggal keluar 50 juta. Ya puji Tuhan. Yang kos kita kontrakkan. Yang belum ya dapat kos kita koskan. Nah terus bedah rumah. Kita ngasih makan orang jalanan. Terus saya bilang ayo terus. Kenapa? Saya ingin kasih ini melanda gereja saya. Saudara-saudara, hari ini kita akan lihat salah satu tentang iman ini. Tapi saya ingin kita mulai dulu. Supaya saudara masukkan di pikiran hati kita, yaitu Ayub 42 ayat 2 dan ayat yang kelima. Kita akan lihat dulu apa yang dikatakan oleh Ayub. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu. Jadi sekarang Ayub ya, setelah dia tahu hidupnya yang tadinya ngengkel-ngengkelan be Tuhan, akhirnya dia ngakui ya wes aku keliru, Allah mulai pulihkan. Sekarang Ayub mulai bicaranya apa? Sekarang aku tahu. Apa yang diketahui? Bahwa engkau. Siapa engkau ini? Yesus sekarang kita ini. Katanya sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya ulang ya, biar saudara gampang. Kalimat pertama ini aja. Katanya sekarang Ayub tahu persis malam ini saya dan saudara juga harus tahu persis bahwa kita punya Yesus yang sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara percaya Yesus bisa melakukan segala sesuatu? Percaya? Oh, saya percaya. Hari ini kita harus punya pegangan dulu. Supaya apa? Saudara tidak takut. Sekarang banyak virus apa ini saudara? Oh corona, oro kabeh. Oh wedi kabeh ya. Tidak usah takut. Saudara ya, saya percaya Yesus bisa menolong saudara dan saya. Percaya? Oh iya, dia bisa melakukan apa saja. Coba masuk di pikiran hati kita. Waduh, hari ini ya, saya punya Yesus yang bisa melakukan apa saja. Saudara, ada saatnya kita memang takut, namanya manusia. Tapi waktu saudara sekarang tahu punya Yesus yang bisa melakukan apa saja, ya kita harus lawan takut itu.
Gawes aku iso sekarang. Ya, saya namanya kesaksian. Waktu anak saya 2 tahun lalu. Biasanya anak saya kalau mau bayar SPP kurang sebulan. Saya bisa ngatur keuangan, bisa nabung. Loh itu kurang 3 hari. Loh Pak, ini kurang 3 hari tok. Anak saya yang di New Zealand ya. Terus saya gini, cek akeh nih. Motoku sampai burak ya ndelokno. Terus malam kurang 3 hari itu saya setengah 12 belum tidur. Setengah 12 lebih 10 ada Facebook masuk ya. Karena bunyinya lain, Facebook lain, ting. Nanti WA lain, SMS tak lain-lain no saudara ya. Terus saya buka profil pertama. Loh, kano gambar lagi. Tapi ada catatannya dari Papua saudara. Ini mungkin orang yang ngurungokno streaming ya. Kalau ngurungokno Papua, fotonya gak ono. Kadang memang di medsos ini kadang foto bisa palsu. Long teman saya loh wis umur swidak ya, dikai foto Jackie Chan. Saya gini loh, kapan kon ngelungsungi? Ya, situ dikene Tengwang Yung ya, wah si 6. Ucek gandeng ya. Kon lho wis umur swidak ya. Tak kudoi. Kok iki Tengwang Yung nek kon teng pletot ya. Saudara, ini di Papua. Saya lo cuma kirim Facebook. Berapa nomor HP-nya. Kenapa? Saya di Facebook ditulisi. Shalom Pak Sam. Tolong malam ini saya doakan. Karena besok ada peristiwa besar buat saya. Peristiwa apa tak pikir. Terus ngirim, tak telepon. Kenapa Pak? Oh iya Pak Sam. Besok aku sidang pengadilan. Aku ini punya ribuan hektar tanah. Saya sudah sebagian jual terima uang muka. Lah mau bayar ini loh. Ono sertifikat lain persis. Saya lo cuma tanya sederhana. Loh kamu ini palsu apa asli? Yo asli Pak. Oh iya wes, ini asli tak doano. Saudara begitu saya doakan, saya lo cuma ngasih firman ini. Lu buat takut. Yesus bisa melakukan apa saja. Lu tapi jari pengacaraku kalah aku Pak. Udah apa-apa. Pengacara boleh ngomong, tapi lo harus percaya Yesus bisa menolong lo. Ya aku percaya. Besok sore masuk Facebook. Mujizat terjadi. Tuhan Yesus luar biasa. Oh, aduh saya balas pisan. Haleluya, puji Tuhan. Wah, karena di Facebook banyak teman-temannya bilang, Yesus dahsyat, luar biasa. Terus besoknya, loh, dimasuk no Facebook mana? Pak Samuel, berapa nomor rekening BCA aja? Waduh, long masuk Facebook. Wah, pendeta-pendeta masuk no. Lo kok tanya nomor rekening saya, kok tanya nomor rekening saya, gitu ya. Saya katutan pisan melok dosa kuwi saudara ya. Lah apa saya takut nomor rekening? Padahal saya tahu maksudnya, iki gayane tok pura-pura saudara ya. Soalnya apa? Nomor rekening ku lo pancet tak tulis. Ya, besoknya puji Tuhan dikirim ya. Waduh, wis saya cuma gini. Makanya tadi saya bersyukur. Saya punya Yesus yang setia. Setia itu menepati janji. Jadi Tuhan nek janji akan menolong memberkati kita, kita pasti diberkati. Oh anak saya yang bejo, hoki. Oh itu untuk anak saya, sudah saya kirim. Oleh 3 hari lagi, ngirim mana? Seminggu ngirim mana? Terus ngirim. Saya lo sampai ngirimi deh, lu bu ngirimi aku terus. Pada dalam hati saya terus, terus. Sampai sekarang. Jadi nek dia ngomong Pak tanah saya laku, puji Tuhan saya dikirimi. Sampai sekarang. Terus saya ngomong gini, gak usah wes. Terus dia bilang apa? Gini loh Pak Sam, malam itu. Yang saya kenal di Facebook pendeta siapa aja. Tak kirimi. Kalimatnya sama cuma tak ganti tok. Shalom Pak Sam, shalom Pak Sopo, shalom siapa semua. Saya gak tahu wes piro ratus orang. Sampai hari ini loh. Cuma Pak Samuel sing balesi katanya. Ya wes tak kena Pak Samuel lah. Dalam hati saya puji Tuhan ya. Saya loh punya Yesus yang bisa melakukan apa saja. Kenapa saya harus takut? Kenapa saudara harus takut hari? Gak usah takut. Percaya hari ini Yesus bisa melakukan apa saja.
Nah dari kalimat ini, ayat yang kelima, Ayub bilang apa? Katanya Ayub ayat yang kelima ya. Hanya dari kata orang saja. Aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, kalau saya pakai kalimat sederhana. Ayub cuma ngomong gini. Dulu aku ini cuma tahu. Cuma ngeliat tok. Cuma dengar. Tapi sekarang aku mengalami sendiri. Jadi dia ngalami sendiri. Saudara, hari ini juga saya ingin bawa saudara. Jangan hanya tahu. Jangan hanya melihat. Tapi mengalami sendiri. Saudara mau mengalami sendiri keajaiban Tuhan? Iya. Kemarin siang saya memberikan briefing 80 peserta yang ikut saya bulan depan ke Israel. Nanti Mei tanggal 22 saya juga berangkat. Ya banyak orang bilang, travelmu larang Pak. Gak apa-apa Mas yo larang, sing melok si akeh ya. Wong sing nolak ini wis 40 orang ditolak ya. 80 cukup wis. Saya cuma ngomong gini, kita ke sana bersiara sekalian refreshing. Bukan cari pernik-pernik ya untuk jadi jimat. Saya cuma ingin nanti kalau selama ini saudara cuma dengar ya. Nah sampai sana nanti saudara lihat mengalami sendiri. Misalnya pasir yang dijalani orang Israel apa ya? Ya nanti di situ saudara kan bisa ngambil pasirnya loh, ngalami sendiri. Nanti ke gereja sampah, gunung asli yang pindah. Kita kebaktian di sana, asli gunung pindah. Gimana? Kita tidak mau percaya, tidak mungkin. Oh sekarang ini loh, ada di lokasi yang kita bisa ngalami sendiri, lihat sendiri. Pasti percayanya lebih. Saya sudah banyak bawa rombongan. Saya nggak meteng dek kono didoano meteng saudara. Ya, sing susah, sing kerjaan, pokok apa aja. Kenapa? Sekarang dia percaya. Lihat sendiri, ngalami sendiri. Makanya hari ini saya ingin saudara dan saya mengalami sendiri. Mari kita mulai. Salah satu arti iman ini, mari kita baca dulu Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Mari Bapak Ibu Saudara yang baca ya. Ini ayat hafalan. 2, 3. Loh, wis mulai kabeh. Kok bisik-bisik. Ayo baca sing semangat. 2, 3. Ya, jadi iman itu apa aja, segala sesuatu. Yang kita harap sing dipengini, sing diingini. Jadi sing sakit pengen apa? Sembuh. Ya pengen mati tidak apa-apa, bayang mati. Sing mau. Sing belum punya sepeda motor, bayang apa? Sepeda motor. Sing belum punya anak, bayang apa? Punya anak. Sing belum kawin, bayang apa? Loh, sing wis kawin ojo nyaut ae. Ini sing bujangan ae. Ya wis pokoknya apa aja yang kita harapkan. Karena masih diharapkan, diingini. Katanya Alkitab tadi tidak kita lihat. Belum kita lihat. Iyalah. Loh saya dikarepi yuk. Saya dipengini. Ya pasti belum kita lihat. Tapi siapa hari ini yang berkata Allah sebentar akan buktikan. Allah sebentar akan memberikan. Itu iman. Jadi kalau saudara bayangkan sakit, saya percaya sembuh, saya percaya Tuhan. Saya percaya, itu sudah iman. Jadi saudara-saudara itu iman. Kalau saudara hari ini, saya percaya pasti sembuh. Terus melek, terus ngomong ya. Tapi cari dokter gak iso. Itu tonggone iman, namanya imin. Ya, gak bisa, gak mungkin. Saya pasti Tuhan ya tolong oleh sepeda motor ya. Terus melek ya. Duit sopo. Nah ini tidak iso iman nih. Nah hari ini iman tidak kelihatan. Tidak bisa. Karena itu di hati saudara. Hari ini saudara bilang. Alah ini pendeta lemu kakian nyocot. Gak kira. Saya tidak bisa lihat. Karena ada di hati saudara.
Sebaliknya saudara bilang, oh Tuhan, saya mau ngalami. Saya nanti percaya. Juga saya tidak bisa lihat. Tuhan yang lihat. Nah, dari iman ini salah satunya saya ingin bicara tentang kata-kata iman. Apa saudara? Loh, kau nak urate. 2, 3. Nah gitu loh sing buanter. Lagi 2, 3. Apa ada kata-kata iman? Ada satu Alkitab yang ngajari. Saya punya dasar kalau khotbah. 2, Yesus yang praktek. Jadi 2 sudah cukup. Banyak lagi bukti yang lain. Tapi yang pertama Alkitab yang ngajari. Mari kita baca ya. Kitab Yoel 3 ayat 10 bagian B. Yoel 3 ayat 10 bagian B. Saya yang baca ya. Saudara lihat mulai kalimat baiklah. Baiklah. Itu seru, himbauan. Karena setelah kata terakhir pahlawan ada tanda seru. Artinya dihimbau. Ayo gitu ya bahasa Indonesianya. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Madura tore. Ayo siapa? Orang yang tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya suruh ngomong. Suruh berkatain. Jadi ada ini Alkitabnya. Ngomong apa? Aku ini pahlawan. Saudara, pahlawan itu identik sama dengan orang yang kuat. Betul? Orang yang menang, yang hebat, yang berjasa, yang bisa menolong orang lain. Berjasa untuk bangsa dan negara ini, itu pahlawan nasional. Jadi pahlawan itu di pikiran orang, oh pasti orang kuat, hebat. Lah ini enggak. Sementara tidak berdaya, suruh ngomong, enggak masuk akal. Orang yang tidak berdaya dalam bahasa Indonesia, dikumpul semua yang menyatakan tidak berdaya. Itu kata-katanya semua pertamanya huruf L KB. Saya nemukan ada 15. Tidak tahu kalau saudara tambahi dewek. L KB menyatakan tidak berdaya. Ini lihat ya. L pertama lemah, letih, lesu, loyo, linglung, lunglai, luwe. Nah ini ojo lali. Lolak-lolok. Jadi mulai L sampai double L wis tambah ono terus. Wis pokok golongannya itu ya. Lemah, letih, lesu. Pokok sih gak berdaya, suruh ngomong. Aku ini pahlawan. Ini ya. Kalau ada di rumah sakit, di kamar orang sakit gak berdaya ini. Lemes kabeh. Tapi saya bisa ngomong. Coba saudara tes kayak ono mic. Depannya kamarnya kayak ono sound system. Korden bukaan, pintu bukaan. Nanti jam besuk tiap orang lewat. Ben lewat ngomongi. Ayo ngomong. Terus suruh ngomong gini ya. Halo aku pahlawan. Aku pahlawan. Gue kabeh noleh ya. Pasti ngene. Apa artinya? Jadi gendeng gitu ya. Kenapa? Nggak masuk akal. Memang iman ini seperti orang gila. Nggak masuk akal. Tapi Tuhan akan lakukan. Memang tidak terbatas. Jadi ada ayatnya ini. Jadi katanya hari ini yang tidak berdaya suruh bilang, aku ini pahlawan. Makanya ada lagunya kan. Yang lemah berkata apa? Yang miskin. Wah ini konser terbesar yang pernah saya pimpin ya. Tadi sing lemah suruh bilang apa? Iya yang miskin ada lagunya. Ya saya iling-iling nek wis kena lagu ini ya. Pas khotbah di Banyuwangi gitu ya. Ada noni-noni. Pak saya ini penyanyi rohani. Oh saya umur 17. Karena tinggal di desa. Gak ono namanya tembok. Jadi tonggone ya pakai gedek ya. Tetangga saya penyanyi dunia pak. Mau angkel no lho pak. Saya nek nyanyi itu mesti disauti ya. Lu lagunya apa? Saya tanya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mestinya ya. Ke dalam dunia ini. Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku. Wah dulu jemaat ini lagu lama. Nek nyanyi itu nangis. Ya aduh Tuhan saya rindu kau cepet datang gitu ya. Tapi ini noni nyanyi di saud penyanyi dunia ya.
Ya lagunya, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Disaut bek sebelah ya. Mungkin lusa atau di lain hari. Lah ya kok iso podo nadane ya. Saya lo nyanyi lagi disaut mana Pak? Hati senang, hati senang disaut ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Saya mau tanya sama Kus Plus, ya apa caranya tidak punya uang hatinya bisa senang ya. Nah ini, tapi waktu kemarin Piala Dunia, wah ini paling heboh ya. Dia nyanyi ya, dunia gemar, sebelahnya nyaut, sepak bola. Nah ini, waduh nek nuruti lagu-lagu ini ya. Saya pernah diprotes sama Cim-Cim ya. Boksu, waduh Boksu itu pendeta. Sini, apa Cim? Itu yang mimpin pujian tadi kasih tahu ya. Kalau nyanyi jangan buat orang bingung. Lo lagu apa sih gak bingung? Itu pujian sama tadi mau firman itu. Itu yang buat bingung. Saya tanya, tenanan saudara. Lagu pertama pujiannya apa? Ku mau di sana, ku mau di sana. Waktu lonceng bunyi, ku mau di sana. Wah, cari WL. Saudara mau ke surga? Ayo kita ke surga. Ku mau di sana. Wah, itu waktu lagu pujian. Mau firman lo lain lagunya. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baitmu. Jadi cimiki bingung aku. Mau kok nang kono nang surga. Wah ya firman kok ndek kene. Ya apa iki Pak Sam. Saya ngomong tenang Cim. Engko tak karangno lagu sing ana ndek kono bedek kene. Tenang ae. Loh iya Saudara. Ini ada kata-kata iman ini ada. Yang lemah suruh berkata aku kuat. Yang miskin berkata apa? Iya. Makanya saudara nanti nek bangun pagi teriak. Oh lu saya nek bangun pagi teriak. Saya sehat, saya kuat. Saya diberkati Tuhan gitu. Ojo tangi turu bengokane lain. Begitu tangi turu. Ketok aku kate loro lho mah. Ya tambah nemen. Jangan. Ini Alkitabiah. Sekarang kita lihat contohnya. Apa Yesus praktek? Iya. Coba lihat Markus 4 ayat 39. Ini ya Markus 4 ayat 39. Ini Yesus naik perahu, Yesus tidur. Terus murid-muridnya ngadepi badai, ya angin ribut, danau gelombangnya, terus akhirnya nyerah. Yesus dibangun nih, guru kita mau binasa. Nah Yesus waktu bangun, ngomong be angin, menghardik angin. Dan berkata lagi kepada apa? Danau. Jadi angin sak danau lo diomongi. Diam. Tenanglah. Langsung ya anginnya. Karena yang bikin ribut ini kan angin. Saya loh, ini angin gede tak pikir ada uang main musik. Bisa gitu. Tak buka wala angin. Makanya Tuhan suruh diam sih. Diam. Sing gelombangnya suruh tenang. Tenang. Langsung. Anginnya reda. Danaunya apa? Teduh. Saya gini. Kok bisa ya? Ya bisa buktinya. Coba saudara ada di perahu itu. Yesus. Ini mau mati kabeh. Biar. Aduh. Kena ombake. Kena angin. Terus Yesus bangun. Cek enake ngomong. Diam. Tenanglah. Apa saudara gak mangap? Hah? Iyalah. Mungkin dia ambil kodek-kodek ya. Kok iso gitu ya. Ini soal angin, soal danau. Nah sekarang kita baca ayat yang paling disukai jemaat termasuk saya. Karena sudah mau berakhir. Ayat apa? Ayat terakhir ya. Matius 21 ayat 18 sampai 21. Tadi wis ngomong be angin. Ngomong be danau, sekarang ngomong be apa lagi? Nah ini Alkitab bilang, Matius 21 ayat 18. Saya yang baca ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya Yesus kembali ke Yerusalem, ke kota ini Yerusalem. Yesus merasa lapar. Dari lapar ini, ayat yang ke-19, Yesus lihat ada pohon ara. Tuh, ada pohon ara. Diparani, ternyata Yesus tidak mendapat buah. Apa-apa itu buah, saya ganti buah ya. Tidak dapat buah, cuma daun tok. Karena Yesus lihat loh kok daun tok. Terus Yesus ngomong ya, engkau
tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Saya ulang ya. Yesus ngomong bek pohon ara ini, pohon ini. Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Ini bahasa Surabaya ya, kasar Pondok Bek Malang, mate. Loh iya. Garing, kering. Katanya Alkitab, seketika itu jadi apa? Kering. Shhh, langsung kering. Nah ayat 20, apa tidak kaget lagi murid-murid? Katanya murid ini tercengang lihat kejadian ini. Bagaimana mungkin pohon ini sekonyong-konyong mati? Loh iya saudara, tuh ini terjadi. Ayat terakhir 21, Yesus bilang gini toh, sesungguhnya. Iki tenanan loh ya, saya juga ngomong, iki gak main-main kata Yesus. Jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah ini kuncinya. Ayo kita ucapkan ya. Ya ini percaya dan tidak bimbang. Ayo kita ucap no 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Nah saya tambahi. Percaya dan tidak bimbang sama dengan pasti. Ayo kita ucap no 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Selama ada kepastian kata Yesus. Kamu nanti jangan ngomong bek pohon ara itu urusan kecil. Kamu tak ajari sekarang kata Yesus. Nanti ngomong bek gunung. Karena gunung ini paling sulit pindah. Ngomong ya, gunung. Beranjalah, tercampaklah ke laut. Itu akan terjadi. Ini Yesus yang ngomong, bukan saya. Saya tanya saudara, saudara percaya gunung bisa pindah? Iya, ini Alkitab yang nulis. Percaya gunung Semeru pindah nginden? Duh guyu ya iki gak ngalih. Ya maksudnya gunung-gunung yang angel-angel, gunung-gunung kesusahan, sakit sing ndak bisa sembuh katanya. Sing bangkrut wis ndak bisa. Itu kan kata saudara. Yesus bilang bisa pindah. Nah bahasa Indonesia 2 kata ya. Ya bahasa Indonesia bilang apa? Beranjak, tercampak. Bahasa Jawa cuma 1 kata, enak ya, mecitat. Gitu. Bahasa Madura bodoh 1 kata ya. Gunung itu gunung. Gunung, ngaltok. Yang ngaltok mecitat. Jadi saudara hari ini yang sulit bisa. Ya yang gampang pasti lebih bisa. Percaya? Jadi besok buka toko Jumat. Saya buka pabrik terus ngomong ya. Tuhan gunung bisa pindah. Berarti duit-duit pelanggan bisa pindah ke tempatku. Percaya? Saya tidak percaya pindah ke rekening saya. Oh iya. Loh, sekarang kenapa saudara harus takut? Ini loh angin. Ya, danau, pohon ara, gunung. Ada telinganya? Ada kupingnya? Tidak ada. Kok bisa dengar? Sekarang saya tanya, jemaat piro kupingnya? Loro, kok angel aturannya? Tapi tidak di sini, ini saya cerita jemaat lain. Mbok nek wis ngalih nang kene ya. Nah ini. Saudara, ini loh, tidak ada telinganya kok bisa. Saya diundang khotbah ke Lampung. Teman saya punya rumah walet banyak. Ayo, sore ini mumpung walet teko. Walet ini ternyata tidak punya mata, bukan buta. Memang tidak punya mata. Saya pikir punya mata buta, enggak. Jadi pakai telinga resonansi suara. Itu puluhan ribu, di dalam enggak 1 bruan. Padahal cepet. Begitu masuk, gelap. Hanya di lubangnya itu keluar cahaya sedikit. Begitu masuk loh teman saya ngomong apa? Selamat sore. Ayo. Fasilitas wis tak siapno kabeh lho ya. Lu tak enakno lho. Saya ngene iki ngomong mbek sapa gak ada wong merinding ae. Lho peteng sudah. Ya, nek ngiler sing akeh. Ngomong mbek walet. Dalam hati saya. Ayo kok metu yuk, wis mari nyopo aku ayo. Pindah rumah walet sebelah. Pindah. Selamat sore. Waket mana? Tak pikir ana sing jaga tapi mosok jaga dek kene. Ayo itu kolame lho wis tak isi air akeh. Ayo sing belum mandi cepet to lho. Ayo minum. Ngiler sing akeh ya. Di mobil saya tanya, "Lho lu lha apa ngomongi walet?" "Lho iya kok. Nek gak diomongi titik ilere. Nek diomongi akeh." Waktu itu lho sekilo 15.000.
Iler walet lo 15. Ditambah ilerku lo 1 juta. 15 juta terus jadi 100. Terus saya tanya lo, lah apa lo? Ini kan Alkitabiah kok. Long Yesus lo angin diajak omong. Ombak, pohon, gunung. Nanti ya lihat ya anjingku ya. Iya. Sampai di rumah anjingnya. Berdiri. Berdiri sudah. Pai. Langsung gini. Sini duduk. Loh bisa duduk anjing. Mau kencing. Di keset. Ayo kencing di keset. Loh bisa pergi keset. Loh kencing di keset. Iki nek isu iki kok. Jam 4 tet itu mesti nangini aku. Pintuku lo dikenal. Dari aku ngomong. Wis tangi. Mandek. Berarti ngerti. Saya gini. Oh tak praktek. No kan. Saya pulang ayamku tak tanya. Ayam saya namanya ayam kate. Sudah. Nggak bisa mati. Yang kate mati. Kate. Gak bisa mati. Sikile lo sak mene. Tak tanya. Pembantu saya. Mbok. Ngendok piro? 6 kok. Biasa piro? 13. Oh ya wis. Tak ajak omong be. Lah apa kon wingi kok ngendok 6? Loh iya. Pokoknya gak di atas 10 tak ketok. Cari bojoku lho. Ngomong be sapa, Pak? Saya tak meneng aku sik rapat be ayam iki. Loh iya. Sapon-pon lho tak ajak omong kabeh. Iya. Nek kecoa ojo tambahake ngopo maneh tikus curut wis ojo. Sing apik-apik ae. Loh ini bener. Ya, saya gini. Iya, ternyata bener ya. Loh saudara, hari ini kuncinya lo cuma percaya dan tidak bimbang. Sama dengan pasti. Jadi Alkitabnya diperas gini. Srek, kepastian. Sudah. Ragu, bimbang, khawatir, tidak bisa. Itu musuh Tuhan. Hanya yang punya kepastian, yaitu yang alami. Selama malam ini saudara pasti, selama itu Tuhan lakukan keajaiban. Saudara, kenapa hari ini harus ragu? Ayo kita mulai. Gereja kami akan mulai bangun. Jemaat luar mulai ngomong. Gak iso Pak, ini ekonomi lagi tidak baik loh. Jangan bangun. Aku gak ngrungono kon tak omong. Dalam hati saya kata tentang ya. Ya wis jarno ngomong apa ae. Saya cuma ngomong, oh pasti Tuhan tolong. Saya ini jalan pagi, datang ke tanah saya tak doan. Oh pasti Tuhan tolong. Ya puji Tuhan. Ya berapa minggu lalu ada yang transfer 500 juta. Saya tahu namanya, tidak tahu orangnya ya. Saya masih cari, sopo iki ya. Katanya bendara saya, kok iso yo? Yo iso lah. Saudara, hari ini hanya yang percaya dan tidak bimbang. Berarti sama dengan pasti. Ya itu aja. Itu semua Yesus sudah praktek. Angin, danau, pohon ara, gunung, ngalih. Apa sesuai yang Yesus perintahkan terjadi. Hari ini juga saya percaya kita akan mengalami sendiri. Seperti yang Ayub katakan. Hari ini jangan hanya melihat dan mendengar. Tapi kita mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Saudara percaya mujizat pasti terjadi? Iya. Saya lo jualan keripik wis puluhan tahun. Jual madu. Kok iso payu madumu Pak? Loh iya. Wong gunung iso ngalih. Pasti madu payu. Loh payu sehari iso 100 botol. Ya. Loh kenapa? Saya percayai. Hanya yang saudara percayai saja. Yesus lakukan keajaiban. Yang tidak percaya tidak bisa. Makanya malam ini ayo alami sendiri. Saya percaya mujizat pasti kita alami. Mari kita tunduk kepala, kita datang sama Tuhan. Ada saudara hari ini yang mengalami berbagai masalah. Perkatakan iman saudara. Saya percaya Yesus Allah yang mengerti dan peduli. Dia mendengar. Hanya yang punya kepastian. Yesus lakukan keajaiban. Mari kita sama-sama berdoa. Kami percaya malam ini Tuhan. Pertolongan-Mu yang ajaib akan kami alami. Hari ini kami beriman. Ada kepastian. Engkau Allah yang sanggup melakukan apa saja. Dan kami percaya sekarang kami mengalaminya. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat Betani Nginden. Dalam nama Yesus, mujizat sudah kami alami. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.